Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Engkau tahu siapa? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Paulus tidak menghendaki kita khawatir. Kata takut itu bisa mempunyai arti lain-lain. Kata itu sering mendua atau bahkan mempunyai arti yang banyak. Takut itu bisa karena orang itu mengalami suatu peristiwa dan tidak lagi mau mengalami peristiwa itu. Bangsa Israel itu dipimpin Musa mengalami berbagai hal. Mereka takut dan berkata, "Kami takut mendengar suara Tuhan." Di Gunung Sinai itu mereka mendengarkan suara Tuhan dan melihat api yang membuat 10 perintah Allah itu. Mereka takut dan jangan lagi mendengar suara Tuhan itu dan melihat api itu. Dan Allah berkata kepada Musa, membenarkan, "Baiklah, nanti akan kubangkitkan seorang nabi yang melalui dia aku bersabda." Para nabi itu yang ada, para nabi itu disebut nabi karena memperdengarkan suara Tuhan, bukan suaranya sendiri, suara Tuhan. Ada lagi ketakutan
karena tidak menjalankan kewajiban. Sebagai ciptaan, kita semua ini punya kewajiban. Sejak semula Tuhan itu memberi kita karunia supaya kita itu dapat melakukan yang benar dan yang baik. Yang benar dan yang baik. Itu yang harus kita cari. Mana tanggung jawab kita untuk melakukan yang benar dan yang baik. Sebab bila tidak, diri kita itu diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kesusahan. Karena lebih-lebih karena kita itu tidak melakukannya. Suara hati kita berseru-seru, hingga kita merasa cemas karena kita tidak menjalankan kewajiban kita atau janji kita. Lebih-lebih janji kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu kita tadi bernyanyi agar kita itu mazmur bahwa kita itu menjalankan perintah Tuhan dengan benar dan yang baik. Yang benar dan yang baik. Itu yang utama. Paulus mengatakan kepada kita supaya kita menjalankan hidup kita dengan baik. Entah sebagai suami istri atau yang tidak menikah pun hendaknya menjalankan dalam kekudusan, dalam kesucian. Supaya jangan lagi ada kekhawatiran dan kecemasan dalam diri kita. Percaya akan sabda Tuhan. Karena itu, sejak itu Musa menjadi kelihatan sungguh-sungguh sebagai nabi. Kenabian itu juga kita miliki. Karena kita ini sebenarnya juga mesti menyuarakan suara Tuhan dalam perbuatan-perbuatan hidup kita. Suara Tuhan yang kita perdengarkan supaya kita tidak takut lagi, cemas akan masa depan yang akan kita hadapi. Percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh punya kuasa. Kekuasaan Tuhan itu tak terbilang dan kita tahu itu. Karena itu kita pun hendaknya selalu seperti kata Paulus bahwa supaya kita tidak takut lagi, jalankan apa yang menjadi suara hati nuranimu. Kewajiban bagi Tuhan itu sudah diletakkannya di dalam hati kita ini. Karena itu, mari kita terus mencari supaya kita semakin mengenal siapa yang datang untuk kita itu. Karena itu, orang-orang di Kapernaum itu ketika menerima pengajaran, Yesus itu mengatakan, orang ini berkata-kata dengan kuasa. Bahkan seorang yang kerasukan roh jahat. Siapapun di antara kita itu bisa kerasukan roh jahat. Artinya berniat buruk untuk melanggar janji kita kepada Tuhan untuk hidup dengan benar dan baik. Karena itu Tuhan membentak orang itu. Dan orang itu pun terguncang-guncang dan sembuh. Dan orang-orang di Kapernaum itu berkata, sungguh orang ini berkata-kata dengan penuh kuasa. Siapakah dia? Karena itu kita pun hendaknya menanamkan di dalam diri kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus itu. Siapa dia? Kata orang-orang Kapernaum. Kita pun juga hendaknya mencari terus apa yang disabdakannya kepada kita, supaya kita mengenal dia dan ikut pula seperti yang dikehendakinya, karena kita mempunyai karunia kenabian juga. Ketika kita dibaptis, kita diberi
lilin terang ini supaya kita menjadi terang bagi sesama. Cahaya itu harus tetap bernyala di dunia kita ini. Karena dunia kita ini banyak dipenuhi oleh kegelapan hati. Karena itu mari kita mendoakan agar damai di dunia ini dan kita ikut serta mengusahakan damai itu. Supaya tiada lagi orang yang takut di daerah Gaza, di Palestina, atau di Teluk Aden, atau di Eropa, atau di Afrika, ataupun di Asia ini. Semua penuh dengan pertentangan. Di Amerika Latin atau di mana-mana di dunia ini orang resah. Dan malahan ada yang mengatakan dunia ini sungguh-sungguh dipenuhi oleh luka-luka yang parah. Karena itu untuk menghindari ketakutan, mari kita bersama-sama bersatu untuk membangun dunia baru seperti yang ingin diciptakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.